Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaruniai keistimewaan berupa karomah. Beliau memiliki karomah mampu berjalan di atas laut bersama 8.000 pasukannya. Kisah karomah sahabat Nabi dari Hadramaut Yaman ini diceritakan dalam kitab Al-Aghani li Abi Al-Faraj Al-Asbahani berdasarkan riwayat Muhammad bin Jarir. Sahabat Rasulullah SAW dikisahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ala bin Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di Bahrain. Beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Orang-orang muslim yang tidak murtad menyusul pasukan Ala al-Hadrami ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika sampai di tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat Ala al-Hadrami turun dari kendaraannya dan menyuruh pasukannya untuk turun. Di tengah malam unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun. Dengan membawa semua perbekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Mereka tidak mengerti sekelompok hewan apa yang menyerang unta-unta itu, tetapi tidak menyerang diri mereka. Mereka saling memperingatkan untuk tetap waspada, lalu memberi aba-aba, menyuruh mereka berkumpul. Ala al-Hadrami kemudian berkata, "Apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian?" Orang-orang mengadu kepadanya, "Kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama." Ala al-Hadrami berkata, "Jangan takut. Bukankah kalian orang-orang muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Iya." Ala al-Hadrami berkata lagi, "Bergembiralah, demi Allah, Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini." Seorang muazin kemudian mengumandangkan azan subuh. Ala al-Hadrami sholat bersama pasukannya. Sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Selesai sholat, Ala al-Hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu juga pasukannya. Kemudian mereka melihat fata morgana. Belum selesai Ala berdoa, mereka melihat fata morgana lagi. Komandan perang berseru, "Air!" Ala al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu, lalu minum dan mandi. Matahari belum begitu tinggi ketika unta-unta datang dari berbagai arah mendekati mereka. Setiap orang menunggang satu unta, sehingga tak satu pun yang berjalan. Setelah minum mereka merasa puas dan segar kembali, lalu melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan Abu Hurairah. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada Munjab, "Menurutmu, di mana sumber air yang tadi kita pakai?" Munjab menjawab, "Aku orang yang paling mengetahui daerah ini." Abu Hurairah berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma kembali ke tempat itu, tetapi keduanya tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Munjab berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi, dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling. Tiba-tiba ada kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah berkata, "Hai Sam, demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu letakkan di tepi lembah." Munjab berkata, "Ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala." Munjab meyakini hal itu, lalu memuji Allah Ta'ala. Kemudian Ala al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanannya hingga tiba di tempat bernama Hijr.
Pasukan muslimin berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Orang-orang kafir melarikan diri ke daratan di seberang laut. Mereka menyeberangi laut dengan menggunakan kapal. Allah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Al-Hadrami memerintahkan pasukannya mengejar mereka dan berkhutbah, Allah yang maha agung dan perkasa telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat pada hari ini. Dia telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian di daratan agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah untuk melawan musuh kalian. Perlihatkan kepada mereka bahwa kalian bisa menyeberangi laut meski tanpa kapal, karena Allah juga telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Pasukannya menjawab, kami akan melakukannya. Kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan padang Sahara tadi, maka kami yakin Allah akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu. Al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan sampai tiba di tepi laut. Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutan, sekawan unta, bagal, dan ada pula yang berjalan kaki. Al-Hadrami memanjatkan doa, wahai Dat yang maha pengasih di antara yang pengasih, yang maha mulia, yang maha bijaksana, tempat berlindung yang maha hidup, yang menghidupkan yang mati, yang maha hidup lagi maha menegakkan, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami. Ajaibnya, mereka dapat melintasi laut itu dengan izin Allah, seperti berjalan di atas pasir, dan airnya hanya setinggi tapak kaki kuda. Lalu itu biasanya ditempuh selama sehari semalam dengan naik kapal. Pasukan muslimin sampai ke daratan. Mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos, menawan anak-anak dan mengambil harta rampasan perang. Saat itu pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 dan yang berjalan kaki 2.000. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi laut seperti sebelumnya. Al-Hadrami dan pasukannya pulang dari daratan itu kecuali orang-orang yang ingin tinggal di sana, di Hijr. Ada seorang rahib yang masuk Islam. Rahib itu ditanya, apa yang mendorongmu untuk masuk Islam? Ia menjawab, ada 3 keajaiban pasukan muslimin yang telah aku saksikan, yakni munculnya banyak air di padang yang gersang, terbukanya jalan di lautan, dan doa mereka yang ku dengar di udara seperti sihir. Setelah menyaksikannya, aku takut Allah akan memperburuk keadaanku bila aku tidak masuk Islam. Orang-orang bertanya, doa apa itu? Ia menjawab, ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih dan penyayang. Tiada Tuhan selain Engkau, yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yang maha kekal dan tidak pernah lengah, yang maha hidup dan tidak akan mati, yang menciptakan sesuatu yang terlihat dan tak terlihat. Setiap hari ada karena kehendak-Mu. Ya Allah, yang mengetahui segala sesuatu tanpa belajar, aku yakin kekalahan kaum kafir adalah kehendak dan perintah Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendengarkan doa yang diungkapkan seorang rahib dari Hijr itu. Demikian kisah karomah sahabat Nabi bernama Al-Hadrami radhiyallahu anhu yang menakjubkan. Adapun karomah yang dimilikinya merupakan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhoi sahabat Al-Hadrami dan mengumpulkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.